Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merenung dalam-dalam, memejamkan mata, dan membayangkan satu hari yang paling pasti di seluruh hidup kita? Hari ketika dunia sudah tidak berarti apa-apa lagi. Hari di mana seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu tempat, tanpa kecuali. Hari di mana suara tangisan, jeritan, dan permohonan ampun bergema, karena masing-masing menyaksikan nasib abadi yang akan menimpa mereka. Hari yang disebut sebagai Yaumul Mahsyar. Di tengah jutaan manusia yang berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa apapun yang bisa dibanggakan, kita berdiri dalam ketakutan. Dosa-dosa masa lalu terputar seperti film. Kebaikan yang pernah dilakukan menanti untuk ditimbang. Dan pada saat itulah kita melihat seseorang yang sangat kita kenal, orang tua kita. Mereka adalah orang yang dulu begitu kita cintai. Orang yang membesarkan kita dengan keringat dan air mata. Yang rela lapar agar kita kenyang. Yang tak tidur agar kita bisa istirahat dengan tenang. Yang mencium kita setiap hari saat kecil, membela kita ketika dimarahi, dan memeluk kita saat kita merasa dunia menghukum. Tapi hari ini, mereka dalam kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Wajah mereka bukan lagi tenang, tapi penuh kecemasan. Mata mereka tidak lagi memandang kita dengan kasih, tapi dengan rasa putus asa. Tubuh mereka diseret malaikat, dan dari mulut mereka terdengar tangisan. Tangisan penyesalan. Lalu kita tersadar, mereka adalah orang yang dulu sering meninggalkan salat. Bahkan mungkin tidak pernah benar-benar mendirikan salat seumur hidupnya. Dulu kita tahu, kita sadar, tapi kita tidak pernah benar-benar punya keberanian untuk menegur. Kita terlalu takut menyakiti mereka. Kita terlalu sibuk menjaga perasaan, hingga lupa menjaga keselamatan akhirat mereka. Kita hanya bisa berdoa diam-diam, dan berharap, semoga Allah ampuni. Tapi kini, hari itu telah datang. Hari yang tak lagi menerima harapan. Hari ketika amal adalah satu-satunya penyelamat. Hati kita gemetar. Air mata bercucuran. Kita ingin sekali berseru, "Ya Allah, itu orang tuaku. Jangan siksa mereka. Aku rela menggantikan mereka. Aku rela apapun asalkan mereka selamat." Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa menolong mereka? Apakah cinta anak kepada orang tua bisa menembus keadilan Allah? Apakah kita masih bisa berbuat sesuatu di akhirat nanti, ketika mereka tidak sholat selama hidupnya? Pertanyaan ini bukan hanya milik satu atau dua orang, tapi milik banyak anak di luar sana. Anak-anak yang mencintai orang tuanya setengah mati, tapi mulai sadar bahwa akhirat bukan soal perasaan, melainkan soal amalan. Maka mari kita jawab dengan jujur, dengan hati yang terbuka, dan dengan iman yang lapang. Kalau orang tua kita tidak sholat, apa kita bisa bantu mereka di akhirat? Salat bukan sekadar ibadah, tapi pondasi keselamatan. Salah satu kesalahan terbesar yang banyak orang lakukan adalah menganggap salat itu sebatas kewajiban biasa. Sesuatu yang jika ditinggalkan, ya tinggal istighfar. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Salat bukan sekadar tiang agama dalam makna simbolik. Ia adalah penentu nasib akhirat. Pembeda antara orang yang masih punya harapan selamat dan mereka yang tenggelam dalam jurang kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyamakan dosa meninggalkan salat dengan dosa lain. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Pembeda antara seorang Muslim dan kafir adalah salat." Ini bukan bahasa yang ringan. Ini peringatan yang sangat keras, bahwa jika salat kita tinggalkan dengan sengaja, dengan sadar, maka kita sedang membuka pintu yang sangat gelap menuju kekufuran. Lalu, bagaimana jika yang meninggalkan salat itu adalah orang tua kita? Apakah kita hanya bisa mengelus dada, menutup mata dan berharap Allah memaafkan begitu saja? Tidak, saudaraku. Ini bukan soal ingin atau tidak ingin menolong. Ini soal hukum Allah. Karena dalam timbangan Allah,
Kasih sayang keluarga tidak cukup untuk membatalkan konsekuensi amal. Sekalipun kita mencintai mereka sampai akhir napas, itu tidak akan membatalkan hukum yang telah ditetapkan atas orang-orang yang menyepelekan salat. Kita bisa saja bersedekah atas nama mereka. Kita bisa berdoa sepanjang malam untuk keselamatan mereka. Tapi jika mereka meninggal dalam keadaan tidak salat seumur hidup, maka celah keselamatan itu bisa jadi sangat sempit. Karena fondasi iman mereka telah mereka abaikan. Coba bayangkan seperti ini. Kita bangun rumah yang megah, penuh dekorasi, mewah di luar. Tapi pondasinya tidak ada. Begitu datang gempa kecil, rumah itu runtuh tak bersisa. Begitu juga amal seseorang tanpa salat. Sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, jika tidak ditegakkan di atas fondasi salat, maka amalan itu bisa runtuh tak bernilai. Dan kita, sebagai anak, tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Kita tahu mereka tidak salat. Kita tahu mereka jarang menyentuh sajadah. Kita tahu mereka lebih sibuk dengan dunia. Tapi selama ini, kita diam. Kita lebih takut membuat mereka tersinggung daripada takut melihat mereka disiksa di akhirat. Kita terlalu takut menyakiti hati mereka. Tapi kita tidak takut mereka disiksa karena melalaikan perintah Allah. Jadi, sebelum bicara soal bisa atau tidak bantu mereka di akhirat, mari tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup usaha untuk menyelamatkan mereka sejak di dunia? Karena kalau belum, maka kita sedang membiarkan mereka menuju kebinasaan dengan tenang. Dan itu bukan cinta, itu kelalaian. Di akhirat, setiap jiwa akan berdiri sendiri. Satu hal yang sering luput dari kesadaran kita adalah bahwa akhirat bukan seperti dunia. Di dunia, kita bisa saling tolong-menolong. Kita bisa pinjam uang, minta bantuan, bahkan orang tua kita bisa menutupi kesalahan kita. Tapi di akhirat, semua itu sirna. Tidak ada relasi keluarga. Tidak ada pertolongan tanpa izin Allah. Tidak ada status sosial. Tidak ada kepentingan darah. Yang ada hanyalah diri sendiri dan amalannya. Al-Quran menggambarkan kondisi itu dengan sangat jelas dan menohok. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Quran Surat Abasa ayat 34-36. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan timbangan amalnya, sibuk dengan ketakutan. Masuk surga atau nerakakah aku? Bahkan seorang ibu yang dulu menyusui anaknya dengan cinta, akan lari dari anaknya sendiri, karena beban di pundaknya terlalu berat. Ia tahu, tak ada yang bisa ia tolong. Kita pun sebagai anak, tak bisa sok jadi pahlawan. Kita bisa saja menangis dan meratap, "Ya Allah, itu ibuku, itu ayahku. Mereka orang baik, mereka hanya tak sempat salat." Tapi tangisan kita tidak akan mengubah fakta, bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Allah berfirman dengan sangat tegas, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Ini artinya, cinta kita kepada orang tua tidak akan bisa menebus kelalaian mereka terhadap Allah. Meskipun kita sujud siang malam, jika mereka meninggalkan salat dengan sadar dan sengaja semasa hidup, maka dosa itu akan mereka tanggung sepenuhnya. Dan di titik inilah banyak dari kita hancur secara batin, karena kita baru sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa nanti. Kita terlalu takut menyinggung mereka waktu di dunia. Kita terlalu lembut, terlalu diam. Kita tidak mau dianggap anak durhaka. Tapi diam kita justru membiarkan mereka tenggelam lebih dalam. Kita kira kita menjaga hati mereka, padahal kita sedang membiarkan mereka berjalan ke jurang api. Maka jangan tunggu akhirat untuk menyesal. Jangan tunda bicara hanya karena tidak enak. Jangan sampai kita menyesali keberanian yang tidak pernah kita gunakan. Karena saat hari pembalasan tiba, semua ikatan kasih akan luruh. Dan hanya amal salat, amal pokok yang pertama kali ditanya, yang akan jadi penyelamat atau penghancur. Kalau orang tua kita tidak salat dan kita hanya diam, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah? Doa anak syalih adalah harapan terakhir, tapi bukan jaminan. Ketika semua jalan telah tertutup,
ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak sholat dan tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, maka yang tersisa hanyalah harapan. Dan harapan itu dalam Islam datang dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Di titik ini, banyak anak menggantungkan harapannya. Aku akan terus mendoakan orang tuaku, katanya. Dan benar, doa itu bisa menjadi cahaya di alam kubur. Doa itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Tapi, kita juga harus jujur. Doa anak bukan jaminan untuk menutup semua kelalaian. Terlebih jika dosa yang ditinggalkan adalah meninggalkan salat, tiang agama yang seharusnya menjadi identitas paling dasar seorang muslim. Doa anak saleh adalah bentuk cinta. Tapi kalau orang tua tidak pernah menjalankan kewajiban paling utama, bahkan sampai akhir hayat, maka doa anak itu akan berhadapan dengan keadilan Allah. Dan keadilan Allah bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasi hanya dengan tangisan atau kenangan indah. Keadilannya sempurna. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke neraka, kecuali memang pantas menurut amalnya, dan tidak akan memasukkan seseorang ke surga, kecuali karena rahmat dan perjuangannya. Doa bisa menjadi penyelamat kalau masih ada kebaikan yang bisa ditolong, kalau masih ada iman yang tertinggal. Tapi kalau fondasinya telah runtuh, kalau seseorang meninggal dalam keadaan menyepelekan perintah paling dasar, maka peluang itu bisa jadi sangat tipis. Dan sayangnya, banyak dari kita menggantungkan harapan pada doa. Padahal saat masih hidup kita tidak melakukan apapun, tidak menasihati, tidak memberi contoh, tidak menegur, tidak menangis dalam doa minta agar hati orang tua dilembutkan. Kita sering baru tersadar setelah orang tua meninggal. Baru mulai rajin mendoakan, baru mulai bersedekah atas nama mereka. Tapi itu semua seakan jadi pelipur lara. Padahal yang dibutuhkan adalah usaha nyata saat mereka masih bisa salat, masih bisa berubah, dan masih bisa kembali. Jadi kalau hari ini orang tua kita masih hidup, dan kita tahu mereka meninggalkan salat, maka jangan tunda. Doa itu penting. Tapi doa tanpa tindakan adalah bentuk cinta yang belum selesai. Kita belum benar-benar mencintai mereka kalau kita tidak berjuang agar mereka kembali mendirikan salat sebelum ajal datang. Tugas kita bukan menyelamatkan, tapi menyampaikan. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Kita merasa harus menyelamatkan orang tua kita di akhirat. Kita merasa harus jadi penyelamat utama, seperti pahlawan yang bisa membela mereka di hadapan Allah. Padahal kenyataannya, tugas kita bukan menyelamatkan mereka, karena itu bukan di tangan kita. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, menegur, mengingatkan, menjadi jalan hidayah bagi mereka. Allah tidak menuntut kita memaksa mereka berubah, tapi Allah akan menanyakan, sudahkah kamu berusaha? Kalau kita tahu orang tua kita tidak salat tapi kita hanya diam, maka itu bukan cinta, itu pengkhianatan. Kalau kita lebih takut mereka tersinggung daripada takut mereka masuk neraka, itu bukan sayang, tapi kelalaian. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak, pernah berdialog dengan ayahnya yang musyrik. Kata-katanya sangat sopan, tapi tegas. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku akan menunjukkan jalan yang lurus. Quran Surat Maryam ayat 43. Lihat bagaimana seorang anak menasihati orang tuanya dengan hati-hati, tapi tidak diam. Bahkan ketika ayahnya mengusirnya, Nabi Ibrahim tidak balas dendam. Ia tetap mendoakan ayahnya. Tapi yang paling penting, ia sudah menyampaikan. Dan itu yang akan Allah lihat dari kita. Hari ini, banyak anak tumbuh dengan pola pikir, yang penting aku sudah jadi anak baik, soleh, rajin ibadah. Tapi kalau orang tua kita tertinggal, dan kita membiarkan mereka tertinggal, kita bukan sedang jadi anak saleh. Kita hanya sedang menyelamatkan diri sendiri. Padahal, siapa tahu, justru Allah beri kita hidayah lebih dulu agar kita bisa jadi jalan untuk menyelamatkan keluarga kita. Bukan hanya ayah dan ibu, tapi mungkin kakak, adik, suami,
istri, bahkan anak-anak kelak. Tapi itu semua harus dimulai dari keberanian kecil, berani menyampaikan kebenaran, berani menegur dengan cinta, berani mengingatkan meski ditolak, karena lebih baik ditolak di dunia daripada menyesal selamanya saat mereka ditolak di akhirat. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kita semua mencintai orang tua kita. Tak peduli bagaimana sikap mereka, seburuk apa masa lalu mereka, atau sekeras apapun didikan mereka, di dalam hati tetap ada ruang yang tak tergantikan untuk sosok yang pertama kali memeluk kita saat lahir. Tapi mencintai mereka tak cukup hanya dengan bersikap baik. Cinta sejati bukan hanya soal menjaga perasaan mereka di dunia, tapi menjaga nasib mereka di akhirat. Kalau hari ini kita tahu orang tua kita tidak sholat dan kita hanya diam, maka kita sedang memilih diam di depan kemungkaran yang nyata. Kita sedang membiarkan mereka berjalan menuju azab tanpa pengingat. Dan kelak, jika hari itu benar-benar datang, kita akan berdiri di padang mahsyar, menatap mereka yang diseret oleh malaikat, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa dulu aku tidak bicara? Kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan, kita masih bisa peluk mereka, duduk di sebelah mereka, menatap mata mereka dan berkata, Ayah, Ibu, aku ingin kita sama-sama selamat di akhirat. Tolong, jangan tinggalkan sholat. Kalau belum bisa bicara langsung, mulai dengan contoh. Tunjukkan bahwa kita peduli. Tunjukkan bahwa kita ingin mereka bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga di sisi Allah nanti. Jangan tunggu ajal datang. Jangan tunda sampai penyesalan datang bersama jenazah. Jadilah anak yang bukan hanya syalih dalam catatan malaikat, tapi juga dalam tanggung jawab terhadap orang tua. Karena boleh jadi Allah beri kita hidayah lebih dulu. Justru, agar kita bisa jadi jalan keselamatan untuk mereka. Mulai hari ini, jadilah pengingat. Jadilah perantara hidayah, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tua kita semua, menjaga mereka, mengampuni kekhilafan mereka, dan mengumpulkan kita bersama di surganya yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.